Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sebenarnya benar-benar testimoni saya sebagai pribadi. Saya mengenal Bangka itu, Bangka Belitung terutama ya. Saya mengenal Bangka itu sejak tahun 2000 tepatnya ya, tahun 99 tahun 2000. Meskipun saya juga meninggalkan Bangka itu tahun 2010-an ya kurang lebih. Jadi sekitar 10 tahun saya terlibat langsung hidup dan bisnis sekaligus berkecimpung di media, berkecimpung di tambang timah, di smelter, juga di pertanian di Bangka, termasuk juga perkebunan sawit. Saya hidup di lingkungan itu semua. Saya di sana juga mendirikan satu organisasi namanya Bangka Conservation Foundation. Jadi cukuplah untuk menjadi referensi, jadi gambaran seperti apa sebenarnya skandal timah ini terjadi. Itu awal yang saya ingin ungkapkan kepada teman-teman yang mengikuti channel ini. Jadi ini satu cerita yang benar-benar hadir di dalam kepala saya, dalam pikiran, hati, dan moralitas saya ketika saya hidup di Bangka Belitung. Secara otomatis sampai detik ini pun sebenarnya, karena juga didorong oleh kawan-kawan untuk speak up, untuk bicara soal Bangka Belitung, akhirnya saya putuskan malam ini dengan rekaman sederhana saya membuat gambaran bagaimana skandal timah itu terjadi. Pertama, kita mungkin lebih afdol kalau menggambarkan mengenai sejarah timah itu sendiri. Sebenarnya timah ini bukan terjadi di 5 tahun 10 tahun yang lalu. Jadi timah Bangka ini hadir sebenarnya dengan konsep yang sederhana pada saat Kesultanan Sriwijaya. Ini saya tidak membaca, saya tidak ini seperti gambaran yang ada di dalam kepala saya ya. Jadi saat Kesultanan Sriwijaya itu sekitar abad 17 tepatnya. Anda bisa googling ya di sana. Tepatnya di sana ya, abad 17, tahun 17 sekian lah gitu. Jadi Bangka ini sudah menghasilkan timah dengan kapasitas untuk sekedar misalnya membuat cenderamata kecil atau alat untuk barter lah, semacam uang yang dilakukan di masa lalu itu pada level kekuasaan kesultanan. Karena Bangka sendiri sebenarnya baru terpisah dengan Sumatera Selatan itu tahun 2000-an ya, 2001 atau 2002. Sebelumnya Bangka itu adalah bagian dari Sumatera Selatan. Setelah itu kan Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi itu hadir ketika pasca reformasi. Jadi sekitar tahun 2001 atau 2002 seingat saya ya. Jadi tambang timah yang ada pada saat itu, pada saat Kesultanan itu hadir di hanya satu wilayah saja. Ada yang namanya satu kota kecil yang disebut Muntok. Kalau orang Jawa itu nyebutnya Mentok gitu ya, di Mentok. Jadi memang posisinya itu lebih dekat dengan Palembang, hanya menyeberangi laut sekitar setengah jam. Jadi kalau Muntok itu kalau dari pusat kota Pangkal Pinang ya, pusat kota Bangka, ibu kotanya Bangka Belitung itu kan Pangkal Pinang, itu sekitar berjarak 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau zaman saya dulu masih pakai travel itu ya memakan waktu 2 jam lebih lah kurang lebih. Jadi memang timah ini adalah sumber, bukan hanya sumber pada saat RI terbentuk kemerdekaan, tapi sumber juga ketika Kesultanan Sriwijaya itu terbentuk. Nah,
memang secara garis besar pertumbuhan tambang timah ini kan secara otomatis karena memang juga kesultanan juga berhubungan dengan pihak lain, dengan pihak ya istilahnya kalau kita mau sebut sebenarnya penjajah lah, misalnya dengan Inggris, dengan Belanda dan sebagainya. Itu pihak kesultanan mulai membuat semacam pertambangan. Nah, yang aneh memang, dan ini kita harus sadari sebagai bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia ya. Pada saat kesultanan itu pun idenya adalah mencari kuli tambang, mencari penambangnya itu atau tenaga kerja tambangnya itu bahkan dari Cina. Dengan pertimbangan apa? Satu, lebih disiplin, produktivitas tinggi dan sebagainya. Ini dari satu sisi yang mungkin saya dengar ya. Tapi bisa jadi Anda bisa menggali dari sisi lain. Karena realitasnya memang Bangka ini sejak awal itu pekerjanya memang kebanyakan dari Tionghoa, dari daratan Cina. Nah, ini yang perlu kita gali. Kalau zaman sekarang Jokowi membawa orang-orang dari Cina untuk investasi atau membuat menambang, ya itu ya kita harus gali secara antropologis kan, kenapa dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Jadi posisinya kalau warga Tiongkok itu rata-rata memang sukunya itu dari Cina Selatan ya, mungkin dari suku sebutannya Kek ya mungkin ya, atau Hokkien ya mungkin ya, tapi saya nggak terlalu detail mengenai itu, tapi sukunya itu kalau nggak salah Kek. Jadi memang itu seperti kerja kontrak, jadi 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Jadi mereka memang pulang pergi, jadi tidak menetap di situ. Tapi otomatis karena juga itu perjalanan jauh dan sebagainya. Ini saya sepil aja, kayak misalnya Cina-Cina, maaf ya, Tionghoa dari Bangka itu orangnya cerdas, orangnya juga banyak yang populer dan mereka juga punya ilmu pengetahuan tinggi. Jadi kalau cerita sederhananya begini, pada perjalanan jauh antara Cina dengan ke Bangka atau ke Palembang, otomatis itu memerlukan tenaga atau fisik yang kuat gitu kan. Jadi kalau orang-orang yang datang dari Cina itu, dari daratan Cina itu tidak kuat atau dia lemah, otomatis ya biasanya meninggal di perjalanan. Jadi yang nyampe di Bangka itu orang-orang yang kuat gitu kan. Nah itulah makanya sebagian besar yang tinggal di Bangka juga mereka mulai bertani dan sebagainya. Kita lanjutkan soal timah. Timah ini pada awalnya itu yang membuat Kesultanan Sriwijaya itu super kaya raya. Jadi gambarannya memang salah satu sumber penghasilan dari Kesultanan atau Kerajaan Sriwijaya itu salah satunya timah. Nah timah ini kan dikerjasamakan atau dijual juga pada saat itu dengan VOC. VOC itu kan semacam perusahaan Belanda gitulah. Nah itulah yang membuat Kesultanan ini terus-menerus akan mendulang uang meskipun harganya mungkin tidak seperti emas ya. Jadi kalau timah ini harganya masih jauh lah dibanding emas. Tapi sangat dibutuhkan di Eropa. Nanti mungkin Anda bisa pelajari kenapa timah ini dibutuhkan kan pada zaman-zaman dulu. Nah mulailah sekitar masih abad 17, abad 18 itu pemerintah Inggris itu entah itu dalam bentuk apa itu mendapat secara utuh Pulau Bangka. Artinya memang secara real Bangka ini dikuasai oleh Inggris, oleh penjajah lah, dalam buku SD itu penjajah Inggris. Entah berikutnya itu persoalan kesultanannya yang jatuh, yang hancur atau seperti apa, tapi intinya adalah pada saat itu pemerintah Inggris lah yang meneruskan tambang timah. Nah di abad 18 itu ada, seingat saya dalam bacaan yang saya pernah baca itu adalah ada perjanjian di London sana bahwa pemerintah Inggris harus menyerahkan Bangka itu kepada Belanda.
Nah, inilah yang menjadi awal muasal PT Timah itu terbentuk dengan nama yang mungkin namanya kebelanda-belandaan. Seingat saya ada tin itu loh, Bangka Tin apa gitu. Tapi pada dasarnya PT Timah itu adalah bangunan atau generasi keberapa dari perusahaan Belanda setelah dinasionalisasi pada saat kemerdekaan kan mungkin. Tapi memang PT Timah itu adalah sumber keuangan salah satunya dari yang diambil oleh Belanda lewat VOC atau lewat pemerintah langsung. Karena kalau dari sebutan Bangka sendiri adalah sabuk timah dunia. Jadi memang sabuk timah dunia ini yang menggaungkan salah satunya menjadi pedagang besarnya adalah pihak Belanda. Kita masih pada masa pemerintahan Belanda atau dipegang perusahaan PT Timah ini oleh Belanda. Jadi pada dasarnya Belanda juga meneruskan apa yang dilakukan oleh Kesultanan Sriwijaya ini, juga menggunakan tenaga kerjanya juga dari Tiongkok kan. Bahkan mungkin berlipat ganda, mungkin ribuan orang lah dibawa dari Tiongkok sana. Dan itu sifatnya masih kerjanya adalah kerja kontrak. Tapi ya tahu sendirilah sifatnya Belanda itu seperti apa kan. Mereka menggajinya juga rendah. Mereka juga ya tidak ada lah rasa memberi kesejahteraan buat buruhnya juga enggak. Nah, jadi pada zaman itu kuli-kuli atau pekerja timah dari Tiongkok itu sudah melakukan ya semacam pemberontakan lah, semacam boikot begitu dengan Belanda, karena mereka merasa bahwa ketidakadilan itu ada dalam sistem mereka. Jadi ada beberapa memang timah ini dicuri oleh pekerja-pekerja itu untuk dibawa langsung ke Tiongkok. Itu realitasnya memang kalau kita mau jujur ya, kita harus jujur ini. Sebenarnya pencurian yang dibawa ke Tiongkok ini sampai sekarang masih terwujud, dan itu data rahasia yang seharusnya kalau Anda datang ke Mabes sana seharusnya punya data itu, seharusnya ya. Kalau saya pernah menjadi wartawan ya itu pada zaman-zaman tahun 2000 2010 itu nyata bahwa timah itu yang dijual bukan semata-mata balok timah. Nanti akan saya ceritakan bagaimana proses dalam pembuatan timah ya, balok timah. Oke, kita masih bicara pada level itu. Artinya apa? Memang itu penghasilan atau keuntungan dari timah ini otomatis memang milik Belanda. Karena sebenarnya kalau bicara soal warga lokal, warga Palembang, warga pendatang itu rata-rata hanya di sana untuk bekerja. Yang di sana yang terbanyak justru dari pekerja-pekerja dari Tiongkok. Ya otomatis memang kalau kita mau runtut bagaimana Belanda ini kaya raya, salah satunya juga dari tambang timah. Kenapa Belanda itu sebenarnya kalau dari dalam beberapa sejarah yang kita mau ulik misalnya, banyak komoditi Belanda yang juga tidak berhasil, kayak misalnya kopi kan sempat juga berhenti ketika Arabica yang mereka tanam akhirnya hancur karena ada perubahan iklim, perubahan cuaca, perubahan adanya hama dan sebagainya, lalu diganti dengan Robusta juga tidak cepat tumbuh, hasilnya juga tidak terlalu bagus. Akhirnya dia bawa juga yang dari kopi dari Liberica dari Afrika, jadi namanya Liberica. Itu juga Belanda itu mengalami kesulitan di wilayah kopi juga. Jadi tambang timah ini tidak pernah dia merugi, itu nggak ada, ceritanya nggak ada. Nah nanti akan saya ceritakan kok PT Timah itu yang tinggal teruskan punyanya Belanda kok nggak bisa untung. Nah nanti kita bongkar kenapa nggak bisa untung besar misalnya. Oke, jadi pada intinya adalah sejarah timah ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah Kesultanan Sriwijaya, itu yang pertama. Yang kedua adalah sejarah timah adalah sejarah bagaimana mencetak uang hanya dengan cara menggali.
dengan cara mencuri, dengan cara kong kali kong antara kekuasaan dan penambang. Teman-teman semua harus mengikuti cerita saya biar tuntas. Nanti ada hal-hal yang memang kenapa rezim-rezim penguasa di Indonesia itu begitu nyaman hidupnya. Nanti akan saya cerita. Jadi setelah Belanda terusir karena ada pendudukan Jepang, itu mulai Jepang masuk di Bangka sekitar ya mungkin sebelum tahun 45 ya, tahun 42 ya mungkin ya. 1942 itu Jepang masuk dan Belanda sebagian diusir, dipulangkan dan sebagainya. Nah, di sana ada satu perusahaan Jepang yang masuk, salah satunya itu Mitsubishi, kalau salah Mitsubishi apa gitu. Jadi sempat perusahaan PT Timah itu dikuasai oleh pemerintah Jepang, tapi memang tidak terlalu lama kan, hanya sekitar 3 tahun itu. Jadi otomatis memang secara sejarah, buku-buku sejarah yang menunjukkan bahwa masyarakat Bangka itu tidak ada perlawanan secara utuh terhadap penjajahan Belanda. Itu memang di Bangka itu sendiri memang bukan ada pemerintahan. Pemerintahannya terpusat dari Palembang atau dari Sumatera Selatan, atau sebutannya Sriwijaya itu. Jadi sebagian besar juga yang tinggal di sana itu juga warga dari Sumatera Selatan juga. Di Bangka sendiri sebenarnya juga ada penduduk aslinya juga ada. Meskipun saya tidak tahu apakah itu dari asli yang memang dari sana, tapi dari Belitung yang tinggal di Bangka juga banyak. Jadi akhirnya tambang timah ini meluas sampai Belitung. Dari darat yang ditambang itu hanya permukaan tanah sekitar 5 meter pun sudah ada timah. Jadi kalau kita mau ke Bangka itu, Anda mau gali 5 meter itu sebagian itu sudah keluar timah. Jadi pada saat awal-awal itu zaman Kesultanan itu menggunakan linggis. Jadi kalau menggunakan linggis itu kan hanya beberapa sedikit tapi sudah dapat gitu. Pada saat pekerja Cina itu sudah membawa cangkul istilahnya. Kalau membawa cangkul kan lebih luas yang digali. Nah, sejak awal Bangka Belitung itu sudah mencetak yang namanya kolong. Kolong itu kalau saya kasih gambarannya seperti danau, tapi danau buatan. Danau yang dibuat zamannya Kesultanan dulu, zaman dulu ya pakainya apa? Pakainya cangkul. Kalau pada tahun 2000 ke atas itu sudah menggunakan alat-alat berat, alat-alat penggali yang berat itu. Nanti akan saya ceritakan. Anda punya uang 10 juta itu sudah bisa menambang timah dan bisa kaya raya. Ya, jadi saya kasih gambaran. Jadi sejak awal bumi Bangka ini sudah dirusak. Bukan hanya karena tambang timah pada zaman Orde Baru, bukan, tapi memang dari dulu bumi atau pulau di Bangka itu sudah digali. Awalnya menggunakan linggis saja, lalu berkembang menggunakan cangkul, berikutnya mulai kemajuan itu menggunakan mungkin alat-alat yang lebih besar. Tapi mungkin kalau tahun 40-an dan sebagainya itu, atau tahun abad 18-an sebagainya, mungkin masih levelnya masih menggunakan cangkul ya, mungkin karena belum ada mesin. Jadi memang Bangka ini unik. Nah, setelah penguasaan Jepang berakhir tahun 45 itu, justru sebenarnya kalau kita mau rentet secara sejarah, kembali juga itu VOC atau perusahaan Belanda yang menguasai PT Timah. Ya, kita sebut PT Timah aja ya, meskipun zaman dulu. Jadi hanya baru diserahkan itu pada saat Soekarno sudah menjadi presiden sekitar tahun 50-an, 53 mungkin. Itu baru diserahkan secara nasionalisasi miliknya Indonesia itu setelah tahun 53. Di sanalah PT Timah Bangka ini dikelola oleh benar-benar secara nasional oleh bangsa kita sendiri. Nah, mungkin agak kita percepat ya.
Jadi pertumbuhannya PT Timah dan sebagainya karena alih teknologinya dari Belanda dan sebagainya, PT Timah ini tidak terlalu maju ketika pada zaman Orde Lama. Tapi kalau mau hasil, Timah itu nggak ada, ruginya itu nggak ada. Jadi pasti hasil, pasti untung. Yang kedua, yang kita percepat adalah masa Orde Baru. Masa Orde Baru itu Soeharto menerapkan satu konsep otoriter ya, artinya di Bangka itu sampai sebelum tahun 98, sebelum Soeharto itu jatuh ya, itu penguasaan seluruh tambang itu hanya oleh PT Timah. Nah, artinya apa? Ya relatif, PT Timah itu dengan kapasitas dia menggunakan mesin dan sebagainya, itu kerusakan lingkungannya tidak terlalu masif. Masih pada level ya kemampuan satu perusahaan seperti apa sih gitu kan, tidak terlalu besar gitu kan. Jadi dan rata-rata mulailah PT Timah ini juga mengeruk atau mengambil timahnya juga dari lepas pantai. Nah, kita mulai babak baru mengenai PT Timah dan Bangka dan Belitung dan pesisir Bangka Belitung termasuk lautannya, itu kerusakannya itu dimulai pasca reformasi, pasca runtuhnya Soeharto. Karena masyarakat di sana itu tahu bahwa timah itu kamu menggali 5 meter aja dapat dan tidak terlalu ribet untuk menambang, di mana-mana dia punya tanah juga kan, masyarakat sana juga punya tanah, punya kebun, ya dia gali aja dengan seadanya, dan karena pengawasan juga terlalu besar kan. Dan memang pada saat itu secara otomatis memang secara hukum tidak terlampau ribet karena rakyat itu hampir kayak seperti punya kekuasaan gitu. Apalagi pada saat tahun 98 tahun 2000 itu adanya krisis moneter. Ya ini harus kita ikuti bahwa ini kejadiannya adalah ketika pada masa-masa itu dolar itu naik, orang Bangka atau petani Bangka yang menanam lada, ini harus saya hubungkan, itu super kaya. Jadi orang yang belum punya listrik pun sudah beli kulkas, istilahnya begitu. Orang kamu bawa motor lewat itu dibeli sama dia, mau berapa, mau jual 20 juta 30 juta juga dibeli sama dia, karena harga lada di Bangka itu salah satunya penghasilan terbesar atau produk komoditas yang luar biasa terbesar di dunia itu adalah salah satunya lada. Lada Bangka ini adalah lada yang paling mahal di dunia. Lada Bangka itu adalah lada super lah istilahnya. Jadi tahun 2000-an pasca reformasi itu orang Bangka mungkin yang punya kebun, yang punya lahan lada itu dia kaya raya, super kaya raya. Dia hanya punya berapa petak pun sudah menghasilkan lada yang luar biasa. Oke, jadi nanti akan saya hubungkan kenapa lada dan timah ini akhirnya menjadi satu kronik, menjadi satu bahasan yang memang harus kita bahas itu sampai detik ini. Kita beranjak mulai tahun 2000 ketika secara pribadi, secara kasat mata, secara batin saya ada di Bangka Belitung. Saya sendiri memang pernah menjadi aktivis lingkungan hidup, jadi tahu bagaimana timah ini itu berdampak atas kerusakan lingkungan yang luar biasa. Jadi tahun 2001 itu sudah mulai adanya tambang rakyat. Tambang rakyat di mana-mana, hampir semua orang, apalagi tadi akan secara perasa ceritakan ketika orang Bangka banyak duit mau ngapain sih? Ternyata Bangka ini timah ini dia hanya gali dapat pasir, lalu dijual begitu aja laku. Pada saat itu harga timah itu 1 kilo sekitar 40 sampai 50 ribu. 1 kilo itu akan saya gambarkan itu sekitar satu kaleng susu. Satu kaleng susu SKM itu loh, yang ukuran yang biasa ya itu 1 kilo. Itu kurang lebih 1 kilo beratnya. Dengan hanya segitu dapat 50 ribu itu memudahkan.
hampir-hampir orang yang punya uang itu menambang timah. Nah, salah satu pekerjanya kebanyakan adalah dari Palembang, juga dari Jawa, dari Sunda, dari Jawa Timur juga banyak. Nah, akan saya ceritakan pada tahun 2000-an ini apa yang terjadi dengan Bangka. Di Bangka itu dengan Anda bermodalkan mesin semprot air. Jadi metodenya adalah kamu nyedot air, membuat lubang, membuat kubangan, membuat kolong yang saya sebut tadi, lalu airnya kamu sedot beserta lumpurnya, lalu menggunakan sakan. Sakan itu akan saya gambarkan, nanti akan saya tulis di dalam deskripsi video. Ini sepertinya sakan. Sakan itu akan memisahkan antara lumpur atau tanah atau kandungan lain dengan timah, karena timah ini berat isinya itu lebih tinggi, jadi otomatis timah itu ada di bawah kan. Nah, dari sisi itu kan mudah sekali Anda gali, Anda sedot air dan beserta lumpur, lalu Anda menggunakan sakan itu dan langsung terpisah antara lumpur dengan timah. Secara otomatis hitungan saya pada tahun 2007, saya ingat karena saya membuat catatan sendiri, ada sekitar 75.000 mesin air yang terjual pada satu toko pada tahun 2003 sampai 2007, sekitar 5 tahun itu sudah segitu. Itu hanya satu toko. Artinya apa? Kalau kita dengan simulasi bahwa satu mesin itu melubangi satu kolong atau satu danau buatannya saya bilang tadi menggunakan mesin keruk misalnya, kan mulai pakai mesin keruk karena permukaan tanahnya itu sudah nggak dicangkul kan, kelamaan kan, mereka cukup menyewa dengan modal mungkin satu hari sewa mesin keruk itu, dia sudah bisa menghasilkan berikutnya dengan menggunakan semprot air dan menggunakan sakan, dia sudah menghasilkan timah. Jadi secara otomatis dengan modal mungkin Anda beli mesin, beli selang dengan beberapa tenaga kerja. Nah, disitulah mulai muncul ya istilahnya korban mulai banyak. Oke, yang pertama, korban pertama adalah karena itu kolong tidak ada proses pengamanan dan sebagainya, ya otomatis kan kalau Anda gali tanah sekitar 5 meter ya, kalau terus menerus lama-lama dalam juga bisa jadi sampai 10 meter juga, otomatis akan runtuh juga ya, karena kan dinding-dindingnya tidak ada penguatan kan, otomatis kan, dan itu akan dia semprot yang pinggir-pinggirnya juga, jadi kadang-kadang tanahnya longsor. Nah, longsor itu banyak korban kematian dari sisi tenaga kerja. Jadi orang Jawa yang tinggal yang kerja di sana, orang Palembang itu korbannya banyak. Dalam hitungan saya dengan beberapa, saya memiliki data dari provinsi maupun dari kepolisian, setiap hari itu di Bangka itu rata-rata kematian itu 3 orang. Oke, itu tahun 2004 ya, 2005 ya kurang lebih. Yang kedua adalah efek sosial, karena begitu mudah orang mendapatkan uang. Mungkin kalau Anda orang Jawa agak kaget, anak SD pakai motor itu kan hal yang aneh pada zaman itu ya, zaman kita tahun 90, tahun 2000-an ya, agak aneh. Di Bangka itu kecelakaan motor itu terjadi dan luar biasa, dan itu sering sekali ya, ada pokoknya kalau Anda survei di Puskesmas setiap hari itu ada kecelakaan motor. Efek ketiganya adalah di mana-mana yang namanya hiburan itu pasti namanya tambang itu pasti ada hiburan. Artinya apa? Yang namanya pelacuran, yang namanya diskotik, yang namanya dunia malam, narkoba itu ada di Bangka Belitung. Saya ceritakan ini karena saya juga bagian dari kehidupan itu, ketika saya juga pernah mendirikan satu semacam tempat karaoke kerjasama dengan saya tidak menyebut nama, tapi intinya kerjasama dengan orang Bangka, dan itu saya bawa tenaga kerjanya atau karyawan-karyawannya, manajernya juga itu dari Surabaya, dari Blitar, dari Sunda, dari beberapa kota di Jawa Timur dan di Jawa Barat, terutama Jawa Tengah juga ada. Jadi memang secara otomatis Bangka ini secara sosial
terjadi patologis. Di sana sudah mulai ada yang namanya perampokan, di sana mulai ada yang namanya penodongan, perang antara kekuasaan antara orang Bangka dengan Palembang, karena preman-preman di Bangka itu, preman-preman di tengah kota itu juga berasal dari juga Palembang kan, secara otomatis. Nah, unik memang, banyak hal yang bisa kita ulik dari Bangka, dari kota Pangkal Pinang, atau dari Muntok, atau dari Sungai Liat, atau dari, saya sampai semua hafal ya kota di sana. Jadi itulah efek dari tambang timah pada tahun awal-awal 2000-an, dan itu terus berlanjut tahun 2010. Kawan saya juga, saya mendapatkan informasi yang terus menerus dari Bangka sampai sekarang kan tidak pernah terputus. Itu yang namanya karaoke, namanya narkoba, itu masih berlanjut sampai sekarang. Meskipun secara religius, secara kebudayaan, Bangka Belitung itu juga tinggi religiusitasnya. Di sana juga banyak kelenteng, karena juga di sana kan 50% lebih itu sekitar mungkin 40% itu dari Tionghoa kan masyarakatnya. Jadi di sana juga ada kelenteng, ada wihara, ada ya kota-kotanya ya bercampur, tapi relatif di sana plural. Jadi sudah nggak ada lagi pembatasan antara orang Tionghoa dengan orang lokal, dengan itu sudah terbiasa, sudah bukan hal yang lain. Jadi kalau Anda orang lokal, orang Bangka misalnya, dengan bertemannya temannya orang-orang Tionghoa, biasa saja di sana. Artinya kita bisa membayangkan, timah itu hanya dalam bentuk pasir sudah menghasilkan duit. Kalau kita mau jujur, harus ada investigasi itu. Uang suap yang masuk ke DPR, yang dapat suap dan sebagainya, itu uang dari mana? Ya dari timah. Kita harus tertawa itu. Yang ditangkap itu hanya satu kelompok yang lain belum ditangkap. Banyak aktivis lingkungan yang datang ke sana, ya di sana ya cuap-cuap, pulang-pulang juga kalau udah ngimbel uang ya pulang. Ada satu hal lagi yang mungkin titipan dari kawan-kawan Bangka, saya juga di sana lama ya. Karena terjadinya masifnya pertambangan timah ini, ada di sana namanya budaya, namanya kebun budaya, namanya kelekak. Kelekak itu kalau di bahasa Indonesia kan kayak gini, kelak kek ika. Kelak kek ika itu artinya apa? Kelak untuk kalian semua, untuk cucu-cucuku, untuk cucu-cucu, untuk saudara dan sebagainya. Jadi di sana itu ada satu budaya. Anda punya satu kebun, itu tanamannya macam-macam. Ada salak, ada mangga, ada pete, ada macam-macam pokoknya. Jadi nggak satu kebun itu tidak ditanam dalam bentuk homogen, tapi lebih heterogen. Gunanya apa? Anda mau makan di situ boleh sepuasnya. Anda pokoknya kalau lapar ke kebun itu, meskipun itu bukan punyamu, silahkan. Yang penting jangan dibawa pulang. Nah, inilah kearifan lokal yang tidak pernah dibongkar oleh semesta, oleh peradaban. Jadi di Bangka sendiri ada yang namanya kelekak, itu luar biasa. Dan keluhan dari teman-teman Bangka itu sendiri, karena juga kepentingan ekonomi, banyak kebun atau banyak kelekak itu yang ditambang. Inilah yang membuat secara moral saya jatuh. Itu salah satunya adalah kelekak. Yang kedua adalah wartawan yang datang ke sana, yang investigasi dan sebagainya, pasti tidak akan mendapatkan 100% secara utuh mendapatkan informasi itu, karena rata-rata juga di sana itu pada zaman-zaman SBY dulu, zaman-zaman rezimnya Susilo Bambang Yudhoyono, itu ada perjudian di sana, ada mafia-mafia besar yang memang lo datang ke sana, lo macam-macam, pulang lo bawa duit, intinya itu. Jadi salah satunya adalah bagaimana setiap orang menambang itu juga ada kong kali kong juga dengan pemerintah, terlepas apakah itu pemerintah Pemda, provinsi, kepolisian, atau mungkin tentara dan sebagainya. Saya membuat tuduhan ini, iya memang, tapi yang saya katakan ini ketika saya melihat mata langsung, artinya mulai tahun 2000-an itulah sampai 2010 itu saya melihat langsung kejadian-kejadian semacam itu. Memang secara tuduhan dan sebagainya memang saya tidak akan bisa membuktikan, tapi wacana itu harus saya ungkap karena realitasnya memang
kecurangan, pencurian, korupsi, suap, narkoba, apalagi saya sebut pelacuran, pendidikan rendah, kemiskinan, pertanian yang rusak dan sebagainya itu terjadi di Bangka. Kerusakan lingkungan, sampai pernah saya didatangin dari salah satu intelijen dari Amerika yang mereka interview selama ya sekitar 1 minggu, ikut dengan saya untuk meminta saya menunjukkan apa saja yang terjadi di Bangka. Itu terjadi pada tahun 2006 ya, mungkin saya ingat saya. Karena saya di sana itu tidak bermain secara utuh tentang timah. Saya lebih aktif membuat lembaga pendidikan, saya lebih aktif membuat pemberdayaan masyarakat di masyarakat trans. Saya juga membantulah anak-anak yang tidak sekolah itu dengan pendidikan rakyat, yang dengan pendidikan. Saya waktu itu di Bangka Selatan secara utuh selama 1-2 tahun. Saya juga di kota membuat pendidikan tinggi semacam itu dengan biaya murah. Jadi inti besarnya adalah mau masyarakat lokal, pemerintah lokal, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat itu lalai dengan masyarakat yang miskin di Bangka. Jadi orang Bangka tidak semuanya kaya, orang Bangka tidak punya akses, tidak punya modal, tidak memiliki akses ke modal, permodalan, ya miskin. Jadi ada satu sesi pernah saya mengalami, seringkali mereka itu makan mie dan dibagi dengan satu keluarga tanpa telur, tanpa apapun, mie sebagai lauk, sisanya adalah nasi. Itu terjadi di masyarakat Bangka. Kasus yang menimpa di akhir-akhir ini setelah 1 bulan yang lalu itu adalah kasus kecil. Mungkin kejaksaan menyebut 270 triliun dan sebagainya. Itu kerusakan Bangka itu nggak bisa diuangkan, bro. Kerusakan Pulau Bangka itu sudah kesulitan untuk kita konservasi karena begitu banyak lubang-lubang camui. Istilahnya lubangnya itu kolong, itu namanya camui. Camui itu semacam danau yang saya sebut tadi, kolong camui. Belum lagi pencemaran air secara otomatis kan. Jadi di sana itu kadar airnya, orang-orang PT Timah, ya harus mau jujur nih, orang-orang yang bekerja di PT Timah, penggede-penggedenya itu pada tahun 2000 sampai 2010, mungkin tahun 80-an juga ya, itu kalau mandi pakai air aqua. Gila nggak? Yang sekolah-sekolah tinggi yang punya mobil mewah itu ya direktur-direktur PT Timah itu. Jadi inilah realitas negara kita. Anda punya jabatan di Bangka apalagi yang mewah, super mewah, ya Anda kaya raya. Ya memang ada 1-2 pejabat yang idealis itu ya ada. Ya, dia nggak menumpuk kaset kan, memang dia berjuang juga tapi kalah kan. Ya otomatis begitulah realitasnya. PT Timah itu kalau dikelola secara profesional seharusnya bisa menjadi kekayaan yang luar biasa untuk Pulau Bangka dan Belitung. Jadi kalau Anda cerita tentang Belitung yang miskin, Belitung yang tidak sekolah pada tahun 80-an, 90-an itu memang terjadi. Yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Misalnya Sriwijaya Air misalnya yang punya pesawat terbang itu ya punya tambang timah, ya punya kafe gitu kan. Apakah saya nggak pernah masuk kafenya? Ya saya bukan hanya pernah ya, saya memang saban hari ya masuk di pemiliknya itu salah satunya Chandrali ya, karena yang PT yang punya Sriwijaya Air itu saya kenal dekat. Jadi itulah realitasnya. Berikutnya beranjak pada zaman Jokowi. Dalam hitungan saya tidak ada pertumbuhan untuk masyarakat. Yang ada adalah pengerukan terus-menerus. Harus ada formulasi yang utama. Bagaimana orang-orang istana ini mengambil alih keuntungan dari PT Timah, dari Timah. Sekarang harus Anda selidiki kepolisian itu. Direktur-direktur PT Timah itu harus diaudit. Meskipun baru ya, yang ditangkap itu kan direktur yang dulu ya. Jadi Timah ini adalah peninggalan yang tinggal ngambil, sudah diselidiki oleh Kesultanan Sriwijaya, sudah diambil alih oleh Inggris, oleh Belanda, oleh Jepang, tapi dirusak oleh bangsa kita sendiri.
Masyarakat Pulau Bangka juga masih sebagian besar miskin. Di Belitung juga demikian. Anda kalau tahu perairan di Bangka Belitung itu airnya atau ikannya itu dulu itu enak sekali, enak pokoknya. Mungkin kalau mau saya sebut, ikan yang paling enak itu di Bangka, ikan dari Bangka. Tapi sekarang realitasnya adalah terumbu karang itu dirusak oleh PT Timah sama penambang-penambang liar itu juga. Jadi kerusakannya bukan hanya 270 triliun, kerusakannya luar biasa lebih dari itu. Saya sebenarnya sudah capek untuk mengatakan ini, karena sebenarnya saya termasuk orang yang keras terhadap kasus di Bangka ini sejak tahun 2000-an. Kantor koran saya mendirikan koran di sana, mendirikan tabloid di sana, dipecah, dilempar. Saya dengan teman-teman aktivis Valhi itu dikucilkan. Ya itu terjadi. Itu saya alami secara pribadi. Bukan saya ini cerita-cerita orang, karena memang saya sendiri memang kejadian begitu. Saya menyerah sebenarnya untuk bicara Bangka. Waktu itu saya pernah mengatakan pada salah satu anggota DPR tahun 2010-2009 itu untuk audit, untuk mengambil alih ulang. Tapi yang saya temukan adalah yang saya sebut pernah tadi, anggota dewan, anggota DPR itu uang suapnya dari mana? Uang suapnya dari timah, dari pasir timah. Inilah Indonesiaku, Indonesiamu. Itu realitas yang Anda harus tahu. Bagaimana menyumpal mulut-mulutnya orang-orang DPR itu salah satunya dari pasir timah. Lain kali rakyat itu harus mendudukkan kepada Jokowi, kepada menterinya, menteri pertambangan dan sebagainya, bagaimana memperlakukan bumi timah, bagaimana memperlakukan perairan timah dan sebagainya. Kok mereka bisa kaya raya, nggak karu-karuan, mereka gajinya cuma kecil tapi mewah-mewahnya seperti itu. Inilah realitas Indonesia. Oke, untuk sementara itu dulu. Pada intinya adalah ada upaya tidak adanya penegakan hukum yang tinggi terhadap urusan timah. Korbannya siapa? Korbannya adalah Pulau Bangka dan Belitung, perairan Bangka dan Belitung. Kepulauan kecil-kecil di sana mulai punah. Ada satu pulau di sana, ada tupai yang bagus tidak terlindungi. Di Bangka sendiri ada camunya, ada kolong beribu-ribu, bukan ratusan kolong, bukan ratusan tanah yang dilubangi. Anda kalau melihat dari atas, dari pesawat terbang, itu Pulau Bangka itu bopeng-bopeng seperti, mohon maaf ya, wajah yang jerawatan, yang lubang-lubang seperti itu. Sulit untuk menangis kembali karena saya sudah meninggalkan Bangka itu sekitar ya mulai tahun 2010 sampai sekarang. Saya meninggalkan jejak di sana yang tidak pernah bisa dilepaskan oleh siapapun. Saya adalah orang yang tahu persis bagaimana kekotoran itu terjadi di Bangka Belitung. Luar biasa kotor, bukan hanya kekotoran ada di sana. Di sana terjadi konflik antar pejabat dengan pejabat, antar kepala polisi dengan polisi dan sebagainya. Anda mau kaya ya datangnya ke Bangka. Pejabat itu istilahnya begitu. Anda ke Bangka pulang itu harus nyetor ke Jakarta. Duit inti besarnya itu. Oke, apapun itu pada saatnya kita harus membuka semua hal. Kita harus berjuang. Rakyat itu satu-satunya, ya masyarakat Bangka, masyarakat Belitung harus menegakkan demokrasi itu secara utuh dan menegakkan moralitas kembali, menegakkan lingkungan hidup kembali. Apapun kondisinya adalah Bangka Belitung itu adalah anugerah yang bisa memperkaya negeri Belanda, memperkaya tuh buruh-buruh Tiongkok, memperkaya Kesultanan Sriwijaya. Tapi di saat Indonesia berdiri, memperkaya koruptor Indonesia, bukan memperkaya Indonesia. Orang bicara Freeport luar biasa, tapi masih kalah sebenarnya kalau kita hitung hasilnya dari PT, dari Bangka Belitung ini. Karena kececeran tidak pernah diaudit, karena di sana itu sumber korupsi, jadi nggak pernah dihitung secara pembukuan, nggak ada. Uangnya mengalir di mana? Ya orang Jakarta, pejabat-pejabat Jakarta. Dan bisa saya tuduh, kalau perlu harus diaudit.
bagaimana orang-orang istana dan orang-orang DPR itu, termasuk juga orang-orang yang bergelut di bidang hukum, itu uangnya di mana? Disumpalnya dari mana? Dari timah, dari Bangka Belitung, Bangka dan Belitung. Kita melihat Bangka Belitung juga masih banyak anak-anak yang kekurangan gizi. Di Bangka Selatan, di Bangka Barat, di Muntok itu sendiri juga masih banyak orang-orang miskin. Nelayan-nelayan sekarang udah kesulitan untuk mencari ikan, itu realitasnya. Oke, saya harus tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sekali. Silakan komentar, silakan bangun channel ini, bantu untuk mendorong perubahan. Terima kasih.